Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harapana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Pada kisah Darah Biru telah terungkap tabir pedang merah dan pedang biru yang menyingkap silsilah raja-raja kerajaan Madangkara, telah memberi kejelasan kepada semua pihak bahwasanya Pak Arum dan Brahma adalah pewaris tahta singgasana kerajaan Madangkara yang syah. Maka dengan suara bulat, para pejuang kebebasan rakyat Madangkara menobatkan Brahma sebagai pemimpin mereka. Pendengar yang budiman, inilah Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah seri pertama. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara kepada saya. Tapi saya lebih setuju kalau Juragan Gotawa tetap menjadi pimpinan perjuangan. Tidak, Brahma. Anda sebagai seorang putra raja adalah paling pantas memimpin kami. Kalau bicara soal pantas atau tidak, saya kira yang paling pantas ialah Paman Arum. Sebab dia adalah keturunan keempat. Sedangkan saya keturunan berikutnya, yaitu keturunan yang kelima. Paman Anda, Pak Arum itu, selain usianya yang sudah lanjut, lagi pula terlalu lama jadi orang desa. Semenjak lahir sampai setua begitu, hidup bergelimang tanah menjadikan dia hanya punya satu keahlian saja, yaitu bertani. Sama sekali tidak mengerti ilmu tata negara. Sedangkan Anda, Saudara Brahma, Anda memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Selain menguasai ilmu tata negara, menguasai pula ilmu yang lain, termasuk ilmu kedikjayaan. Nah, saya kira yang paling pantas untuk menjadi pemimpin kami adalah Anda. Akan tetapi, menurut tata waris singgasana kerajaan, keturunan terdekat langsung yang masih hidup, dialah yang berhak jadi raja. Itu kalau orangnya bersedia jadi raja. Tapi Pak Arum, Anda sendiri dan kita semua sudah tahu bahwa Pak Arum sudah menyatakan bahwa dia tidak mau jadi raja. Dia ingin tetap hidup di tengah-tengah rakyat. Hidup bahagia menjadi petani adalah keinginan utamanya. Demikian pula saya. Saya tidak ingin jadi raja. Saya ingin tetap jadi rakyat biasa seperti sekarang. Tapi kerajaan kita membutuhkan seorang raja. Kalau begitu, Rai Mantili saja yang jadi raja. Loh. Ngawur. Jangan ngelantur, Kakang Brahma. Saya menolak. Saya tidak mau jadi raja. Bukan raja, ratu. Tidak. Saya seorang petualang. Cita-cita saya hanya satu, yaitu ingin jadi guru di sebuah padepokan. Dan saya harap Kakang Brahma tidak mengganggu cita-cita saya itu. Tempat saya bukan di istana, tapi di alam bebas. Baiklah. Bagaimana kalau kakek Astagina atau Ibunda Gayatri? Justru kakek Astagina yang paling berhak, bukan? Sebab dia memang seorang raja. Raja Madangkara ketiga. Sedangkan Ibunda Gayatri keturunan keempat. Saudara Brahma, kakek Astagina tidak berada di tengah-tengah kita. Kita semua tidak tahu di mana dia berada. Sedangkan ibu Anda, Ibunda Gayatri, telah menjadi istri Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Jadi saya rasa sulit bagi beliau untuk meninggalkan kewajibannya sebagai istri seorang pejabat tinggi kerajaan Kuntala. Benar, Kakang Brahma. Dari semua keturunan Raja Madangkara adalah Kakang sendiri. Iya, dan saya pikir kita saat ini bukan mau menobatkan seorang raja, melainkan untuk mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin perjuangan pembebasan bangsa kita. Jadi saya rasa, apa salahnya Anda memimpin kami? Setelah perjuangan selesai,
Tentang siapa yang akan menjadi raja, kita musyawarah lagi. Saya setuju dengan pendapat Juragan Kotawa. Lebih baik sekarang kita memusatkan pikiran pada perjuangan membebaskan rakyat yang tertindas. Karena itu yang lebih penting. Baiklah. Kalau begitu, saya terima pilihan saudara semua. Saya bersedia jadi pemimpin. Rai Mantili. Iya, Kakang Brahma. Rai tidak boleh berada di sini, tapi harus berada di keraton. Iya. Apakah Rai membawa surat tugas dari Baginda Kuntala? Bawa, Kakang. Surat pribadi Baginda Kuntala, cap dan tanda tangannya tertera di dalam surat yang saya bawa ini, Kakang. Bagus. Dengan surat itu, mereka orang-orang keraton Madangkara tidak akan bisa apa-apa terhadap Rai. Tidak bisa menolak kehadiran Rai, sebab Rai adalah seorang pejabat resmi dari pusat yang khusus dikirim oleh Baginda Kuntala sendiri. Iya, Kakang. Kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan ke sini, kau jangan berangkat sendiri, sebab akan menimbulkan kecurigaan pada mereka. Tapi kirimkan lewat si Jambrong, mata-mata kita yang bekerja sebagai tukang membersihkan kebun istana. Baik, Kakang. Begitu pula mengenai Raden Samba. Kita jangan menyeret beliau ke dalam kancah perjuangan kita ini. Biarkan saja beliau berdiri pada keyakinannya sendiri. Jangan sekali-kali Rai mempengaruhinya. Iya, Kakang. Bagaimana seandainya beliau bersimpati terhadap perjuangan kita, Brahma? Itu lain soal. Kalau dia menyokong perjuangan kita dan mau membantu kita, kita terima bantuannya itu. Tapi jangan kita yang minta. Biar dia sendiri yang melakukannya. Iya. Sebab Raden Samba, seorang pejabat keraton yang memiliki kepribadian yang teguh, setia pada raja dengan disiplin yang tinggi. Dia akan membela rajanya, yaitu Baginda Kuntala. Jadi sangat berbahaya bagi kita kalau kita bersikap sembrono kepadanya. Raden Samba bukan orang Kuntala, Kakang. Dia asli orang Sanggam, putra Pangeran Tarawa dari kerajaan Sanggam. Memang hal itu merupakan suatu keuntungan bagi kita. Tapi bukan berarti dia suka kepada perjuangan kita, bukan? Iya. Nah, sekarang juga Rai harus berangkat ke keraton. Sampaikan salamku untuk Raden Samba. Daulat Kanjeng Tumenggung Gardika, hamba Senopati Kendala mohon menghadap. Kemarilah, Senopati. Daulat Kanjeng. Daulat Kanjeng Tumenggung. Ada kabar apa, Senopati Kendala? Telah datang seorang pejabat tinggi dari pusat. Siapa? Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili. Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili. Betul, Kanjeng Tumenggung. Apakah dia Dewi Mantili, putri Tumenggung Ardalepa? Benar, Kanjeng Tumenggung. Sejak kapan dia jadi senopati? Saya kurang tahu, Kanjeng Tumenggung. Di mana dia sekarang? Baru saja menambatkan kudanya di istal keraton dan sedang berjalan menuju kemari. Ya. Ada 2 buah keherananku. Pertama, sejak kapan dia jadi senopati? Kedua, dengan maksud apa dia datang ke sini? Apakah hanya sekedar singgah atau diutus oleh Baginda Kuntala? Entahlah, Kanjeng. Sebab dia tidak mau bicara panjang lebar kepada saya. Semuanya akan dijelaskan kepada Kanjeng sendiri. Begitu ujarnya. Ya. Sudah 2 orang pejabat datang dari pusat. Pertama, Raden Samba. Sekarang Dewi Mantili. Apakah ini berhubungan dengan bocornya rahasia laporan kita ke pusat, Kanjeng? Bocor? Maksud saya, mungkin ada kebocoran di dalam pengiriman laporan ke pusat. Itu baru mungkin begitu, Kanjeng. Aku rasa tidak. Sebab kalau memang ada kebocoran, Tumenggung Raksa secepatnya mengirim utusan ke sini. Sebab dia juga pasti ngeri. Kedudukannya akan terancam. Bahkan bisa dihukum berat. Sekaligus pula memberi isyarat kepada kita agar mengambil ancang-ancang melakukan langkah-langkah pengamanan. Iya, Kanjeng. Nah, aku kira kedatangan Mantili ke sini tidak ada hubungannya dengan ulah kita itu. Tapi kenapa Dewi Mantili yang dikirim ke sini, Kanjeng?
Bukankah dia putri Tumenggung Ardalepa, lawan Tumenggung Rasa, bahkan merupakan musuh kita? Sebab ibunya Mantili orang sini. Jadi mungkin dia hendak mengunjungi kampung halaman ibunya. Kalau sekedar berkunjung, kita boleh merasa lega, Kanjeng. Tapi kalau benar-benar ditugaskan di sini, wah, bisa runyam. Risih rasanya kalau ada dia. Kita lihat saja nanti. Daulat Kanjeng Tumenggung Kartika, saya Senopati Dewi Mantili. Mohon menghadap. Senopati Dewi Mantili. Selamat datang di kerajaan Madangkara. Silakan maju. Daulat Kanjeng Tumenggung. Saya membawa pesan dari Sri Baginda Maharaja Kuntala. Pesan dari Baginda? Iya. Isi pesan adalah, semoga Kanjeng Tumenggung beserta seluruh petinggi di sini selalu di bawah lindungan Yang Widi dan selalu diberi kekuatan lahir maupun batin di dalam menjalankan pemerintahan di sini. Terima kasih, terima kasih. Sri Baginda sangat bermurah hati. Saya bahagia sekali menerima pesan itu. Yang kedua, saya dititahkan menyampaikan surat ini. Surat dari Sri Baginda? Benar, Kanjeng. Inilah suratnya. Surat tugas. Aku menitahkan kepada Senopati Dewi Mantili untuk bertugas di kerajaan Madangkara. Untuk itu, kepada Tumenggung Kartika agar memberikan tugas jabatan yang pantas bagi Senopati Mantili. Sekian, Raja Kuntala. Jadi Anda ditugaskan di sini? Benar, Senopati Kendala. Anda bisa lihat sendiri. Surat-surat tugas itu resmi. Sri Baginda Kuntala sendiri yang membuatnya, lengkap dengan tanda tangan dan cap kerajaan. Iya. Saya hanyalah seorang senopati yang harus tunduk pada perintah raja. Ditugaskan di mana saja, saya harus menjalankannya. Dan kebetulan kali ini saya ditugaskan di sini, di kerajaan Madangkara. Iya. Seandainya Anda keberatan, tidak apa-apa. Saya bisa pulang kembali ke pusat dan menyampaikan laporan kepada Baginda bahwa kehadiran saya di sini ditolak. Bukan begitu. Kami tidak menolak. Kenapa Anda punya pikiran seperti itu, Senopati? Itu hanya merupakan perkiraan saja. Dari melihat perubahan wajah Senopati Kendala dan juga Kanjeng Tumenggung sendiri yang memberi kesan seolah-olah tidak senang pada saya. Jangan berprasangka begitu. Sungguh, kami senang sekali menerima kehadiran Anda di sini. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung Kartika. Bagaimana Kanjeng Tumenggung Kartika? Sudahkah mendapatkan kedudukan yang cocok untuk diberikan kepada Senopati Dewi Mantili? Sudah, Kendala. Jabatan apa itu? Urusan tempat tinggal. Oh ya? Ya. Dia sebagai Senopati urusan tempat tinggal. Bagaimana? Bagus bukan? Ya, bagus Kanjeng. Cocok dengan kedudukannya sebagai Senopati wanita. Ya, mudah-mudahan dia tidak kecewa. Kenapa harus kecewa, Kanjeng? Senopati adalah seorang perwira angkatan perang, bukan? Iya memang, tapi dia kan Senopati perempuan. Tidak cocok kalau harus menjabat salah satu kedudukan di dalam angkatan perang kita. Kalau di dalam angkatan perang kita ada pasukan wanita, nah dia boleh jadi pimpinannya. Ya. Senopati bukannya disuruh perang, malah mengurusi perumahan. Tidak apa, Mantili. Pokoknya kau dapat kedudukan. Dengan begitu kau punya hak bersuara di dalam rapat pimpinan. Karena kau termasuk anggota pengendali kerajaan Madangkara. Iya, Kakang. Tapi pinter juga Tumenggung Kartika itu. Dia tidak mau menempatkan saya di angkatan perang. Padahal seharusnya jabatan seorang senopati ialah angkatan perang. Senopati adalah seorang perwira. Maka otomatis jabatannya di dalam angkatan perang. Begitupun saya. Seharusnya saya menjabat salah sebuah jabatan di dalam angkatan perang kerajaan Madangkara.
Tapi kalau hal itu dilaksanakan, berarti kau mempunyai anak buah. Hal itulah yang tidak diinginkan oleh Tumenggung Gardika. Sebenarnya, saya bisa saja memberi laporan ke pusat atas perlakuan yang kurang wajar ini. Tapi, saya pikir tidak perlu. Benar. Kau tidak perlu memberi laporan ke pusat. Sebab akan membuat suasana semakin runyam. Tumenggung Gardika mendapat teguran dari pusat, maka otomatis dia akan semakin benci kepadamu. Dengan begitu, kau akan diblok oleh dia dan kawan-kawannya. Ruang gerakmu menjadi sempit, bahkan mungkin akan mendapat pengawasan yang ketat. Tapi sebaliknya, kalau kau dengan ikhlas menerima pemberian jabatan itu, maka sedikit banyak akan menumbuhkan rasa simpati pada diri Tumenggung Gardika. Nah, hal itulah yang kita perlukan, bukan? Betul, Kakang. Kau tidak perlu menghimpun kekuatan, sebab hal itu bukan merupakan tugasmu. Tugasmu hanyalah masuk ke dalam lingkungan keraton dan punya hak bersuara. Itu saja. Jadi ditempatkan di mana saja tidak menjadi soal. Iya, Kakang. Oh ya, apakah kau sudah bertemu dengan Raden Sambamba? Belum. Kenapa? Belum ada waktu, Kakang. Sebaiknya kau menemuinya. Apakah itu penting? Ingat, Mantili. Dia adalah sahabat ayah kita. Pertama kali datang di sini, dia langsung menemui aku. Jadi hubungan baik itu hendaknya tetap dipelihara. Baik. Rampes, Mantili. Jangan pura-pura terkejut, Hah? Padahal sudah tahu kalau saya sudah datang di sini 5 hari yang lalu. Sungguh saya tidak tahu kalau kau datang. Benar. Benar. Tidak kangen pada saya? Kangen. Kenapa dulu pergi tidak bilang-bilang? Mendadak sekali, Mantili. Begitu mendadaknya, sampai tidak ada waktu sekejap pun untuk pamitan atau titip pesan. Maaf, waktu itu betul-betul tidak ada waktu. Tidak ada waktu atau tidak ingin bertemu lagi? Oh, sama sekali tidak begitu, Mantili. Saya juga datang ke sini bukan untuk mengganggu Raden. Saya hanya sekedar menjalankan tugas dari Baginda. Oh, tentunya Anda sangat bahagia. Sebab keinginan Anda untuk bertugas di kampung halaman sendiri terlaksana. Ya, tentu saja. Terutama bisa sering bertemu dengan Raden. Saya hanya pegawai kecil, sedangkan Anda seorang senopati. Saya hanya anak Tumenggung, sedangkan Raden putra seorang pangeran. Bisa saja Anda ini. Apakah Raden sedang sibuk? Ya, cukup sibuk, tapi tidak terlalu. Jadi sibuk yang biasa saja. Kalau begitu, Raden bisa mengantarkan saya. Oh ya? Kemana? Ke kampung Jamparing. Oh, mengunjungi rumah leluhur? Begitulah. Saya melihat Raden Samba dan Senopati Dewi Mantili pergi bersama-sama keluar kota, Kanjeng. Mau kemana mereka? Mungkin mau ke kampung Jamparing. Oh, ke rumah ibunya Mantili? Ya, mungkin. Rupanya di antara mereka ada hubungan yang erat sebelum mereka pindah ke sini. Pasti mereka bersekongkol. Maksudmu? Kedua orang itu memang sengaja ditugaskan ke sini untuk memata-matai kita. Belum tentu, Kendala. Coba saja Kanjeng pikir. Setelah Raden Samba tiba di sini, tidak lama kemudian Mantili datang. Nah, apakah itu bukan sudah diatur? Mungkin itu hanya kebetulan saja. Dan mengenai hubungan erat mereka, itu bisa dimengerti. Sebab keduanya sama-sama orang keraton di pusat. Jadi, di antara mereka memang sudah saling mengenal. Seperti halnya di antara kita, sesama pegawai keraton. Begitu. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku sudah mengirim surat kepada Tumenggung Raksa di pusat, guna menanyakan kejelasan tentang mereka. Daulat Kanjeng Tumenggung Gardika. Ada Pak Senopati Kendala. Kau nampak muram? Pasukan patroli kita disergap lagi, Kanjeng. Oh iya? Di mana? Di luar desa Temaram. Lalu?
Gerombolan perusuh dapat dipukul mundur. Mereka melarikan diri. Bagus. Korban di pihak kita cukup banyak, Kanjeng. Apakah gerombolan perusuh itu yang menyergap pasukan patroli tempo hari di Kupit Kerpus? Nampaknya bukan, Kanjeng. Sebab yang dulu memakai pakaian seragam dan cara bertempurnya memakai siasat perang. Tapi kali ini tidak. Mereka sangat liar, lebih nampak sebagai gerombolan perampok. Kalau mereka gerombolan perampok, apa maksudnya menyerang pasukan keraton? Entahlah, Kanjeng. Apa maunya mereka itu? Jawab, Kanjeng Temunggu. Ada apa, Hulubalang? Hamba hendak menyampaikan laporan, Kanjeng. Cepat kau bicara, Hulubalang. Telah terjadi perampokan di 2 tempat. Perampokan? Di 2 tempat? Iya, di Desa Tamaha dan di Desa Palias. Kapan terjadinya? Tadi malam, Kanjeng. Siapa yang dirampok? Kepala Desa Tamaha. Hartanya dikuras habis-habisan. Kepala desanya bagaimana? Dibunuh tidak? Tidak. Mereka hanya diikat satu keluarga. Lalu dimasukkan ke kandang kuda. Lalu isi rumahnya dikuras. Kepala desa Palias? Sama dengan kepala Desa Tamaha. Hanya diikat bersama istri dan anak-anaknya. Tapi isi rumahnya ludes. Dikuras habis-habisan oleh gerombolan perampok itu. Ya. Apakah gerombolan perampok itu ada hubungannya dengan gerombolan perusuh yang menyergap pasukan keraton di Padang Temaram? Mungkin gerombolannya masih yang itu-itu juga, Kanjeng. Setelah mereka kalah, lalu sambil mundur, mereka mengadakan perampokan di desa yang dilaluinya. Mereka harus ditumpas. Tumben, pasukan keraton dalam beberapa hari ini kelihatan sibuk. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Barangkali ada pemberontakan? Bukan, Lalu apa? perampokan. Pasukan keraton itu terlalu lamban. Padahal aksi gerakan gerombolan perampok itu cepat dan liar. Hal itu menyebabkan pasukan keraton selalu ketinggalan oleh para perampok. Jangankan menumpas, bertemu pun tidak bisa. Mungkin gerombolan perampok itu satu kesatuan yang terlatih baik dan punya pengalaman tempur. Saya kira tidak. Sebab yang mereka rampok orang-orang biasa. Caranya beraksi sangat liar dan tidak beraturan. Tapi kenapa mereka masuk ke desa-desa ya? Biasanya kan mereka di hutan, mencegat rombongan pedagang yang lewat. Ya, mungkin di hutan sudah berkurang mangsanya, lalu turun ke desa-desa. Wah, berani benar mereka. Sebab kalau masuk ke desa berarti akan berhadapan dengan pasukan keraton. Benar. Tapi kenyataannya, pasukan keraton jauh ketinggalan oleh aksi perampok yang serba cepat itu. Sehingga aksi gerakan dari pasukan keraton selalu gagal. Oh iya, Mantili. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam wilayah kerajaan itu? Senopati Kendala. Dia rupanya. Iya. Senopati Kendala nampaknya tidak berbakat untuk menjadi senopati urusan keamanan rakyat. Dia lebih cocok jadi pemain ketoprak. Kau ini Mantili, Loh, Mantili. Coba saja Raden Samba lihat. Senopati Kendala seorang pesolek, ya kan? Dandanannya selalu mentereng, lengkap dengan tanda pangkat dan tetek bengek, rencana lainnya. Lagaknya minta ampun, gayanya dibuat-buat. Seakan-akan dia senopati yang top di kerajaan Madangkara ini. Bagaimana akan beres pasukan keraton dipimpin oleh senopati semacam dia? Yang saya herankan, dia sangat terpakai oleh Tumenggung Gardika. Soalnya dia pintar menjilat. Ya, saya lihat Tumenggung Gardika seorang pejabat tinggi yang gila hormat. Nah, hal itu yang dimanfaatkan oleh Senopati Kendala. Saya heran, kenapa orang macam Tumenggung Gardika yang ditugaskan menjadi pejabat tertinggi di kerajaan Madangkara ini? Apakah di pusat kerajaan Kuntala tidak ada lagi pejabat yang lebih bermutu? Ya, itu semua tidak lepas dari permainan, Mantili. Iya, benar Raden. Saya lihat di dalam tubuh pemerintahan pusat kerajaan kita, terdapat beberapa kelompok yang bersaing satu sama lain. Itulah, dan kelompok Tumenggung Gardika yang menang. Sehingga dia berhasil ditunjuk untuk memegang jabatan tertinggi di kerajaan jajahan yang cukup penting ini. Rasanya ingin saya melaporkan semuanya ini ke pusat. Tapi takut terjadi salah paham, disangka fitnah. Ya, lebih baik jangan, Mantili.
Regu. Kita sudah sampai di desa Harkat. Di desa Harkat ini ada 3 orang yang akan kita jadikan korban. Mereka adalah Pak Amas, kepala desa, lalu Juragan Galung, kemudian Den Paksi. Ketiga orang itu boneka penjajah dan merupakan orang-orang terkaya di desa Harkat ini. Mereka selalu berlaku sewenang-wenang terhadap penduduk, hidup dalam kemewahan, tidak peduli pada rakyat yang rata-rata hidupnya miskin. Nah, ketiga orang itu kita rampok. Tapi jangan dibunuh. Cukup dibuat tidak berdaya, lalu semua harta kekayaannya kita kuras sampai habis. Siap. Kita hanya 10 orang. Berarti harus dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 3 orang, menyerbu ke rumah Den Paksi. Kelompok kedua terdiri dari 3 orang, menyerbu ke rumah Juragan Galung. Dan kelompok ketiga terdiri dari 4 orang, menyerbu ke rumah Pak Amas, kepala desa. Lakukan. Regu, kita sudah sampai di desa Lampit. Brahma yang memimpin regu ketiga mungkin sudah sampai juga di desa Harkat. Dan bahkan mungkin sudah pula melakukan aksi kerusuhan. Kita akan segera melakukan aksi huru-hara. Di dalam catatan daftar mangsa yang aku bawa ini, di desa Lampit ini, ada 2 orang yang harus kita jadikan mangsa, yaitu Pak Tansah, kepala desa, dan Pak Dali, orang terkaya. Kedua orang itu penjilat kaum penjajah. Hidupnya bergelimang kemewahan, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, dan tidak peduli terhadap nasib penduduk yang miskin. Kita 10 orang, jadi harus dibagi 2 kelompok. 5 orang, 5 orang. Kelompok 1 menyerbu rumah Pak Tansah, dan kelompok 2 menyerbu rumah Pak Dali. Jangan dibunuh, cukup diringkus saja. Dan semua harta kekayaannya sikat sampai habis. Kerjakan. Ada apa, Hulu Balang? Celaka, Senopati. Apanya yang celaka? Gerombolan perampok lari dengan membagi 2 kekuatan ke arah utara dan selatan. Dan di desa Lampit dan desa Harkat, mereka melakukan huru-hara, merampok dan membakar beberapa buah rumah penduduk. Berdebah, perampok jahanam. Dikejar ke desa Kalih, lari ke desa yang lain sambil melakukan pengacauan. Kita gempur mereka, Senopati. Ya, hancurkan mereka. Saya bisa membayangkan marahnya Senopati Kendala. Dia pergi ke desa Kalih, yang dikejar malah ada di desa Harkat dan di desa Lampit. Biar mereka tahu bahwa kita bukan gerombolan perampok kelas teri, tapi gerombolan perampok yang mengerti siasat mengacaukan pihak musuh. Iya, kita berhasil membuat pasukan keraton menjadi sibuk. Selama ini mereka menganggur, petantang petenteng di kota, jual tampang, atau paling latihan baris lalu bikin upacara. Sekarang tahu rasa, kita buat mereka jadi sibuk. Yang membuat mereka lebih heran ialah korban perampokan rata-rata orang kaya yang berpihak pada mereka. Dan tidak dibunuh, hanya diikat sedikit. Sudah berapa banyak harta yang kita peroleh? Banyak sekali. Uang, emas, berlian, dan perhiasan lainnya bertumpuk di gudang. Baiklah. Mulai besok kita bisa membagi-bagikan uang dan harta itu kepada rakyat yang miskin. Dengan cara gelap, yang paling tepat ialah di waktu malam hari. Ditaruh di muka pintu rumah-rumah. Iya, baik. Supaya mereka tidak kaget dan bertanya-tanya
dari mana datangnya bantuan uang dan harta, kita harus membuat surat pengantar. Surat pengantar? Ya, untuk menyatakan bahwa bantuan sumbangan yang mereka terima itu ialah dari kita. Tentu saja dengan nama samaran. Bagaimana kira-kira bunyi surat pengantar itu? Pendek saja. Terimalah sumbangan ini. Lalu di bawahnya dituliskan nama samaran kita. Apa saja? Kalau begini, bagaimana? Bagaimana? Terimalah sumbangan ini dari perampok Budiman. Oh, iya, saya setuju sekali. Kurang ajar. Hampir tiap hari terjadi perampokan. Belum lagi kejahatan di dalam kota semakin merajalela. Kenapa jadi kacau begini? Itu semua akibat dari ketidakseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat, Kanjeng Tumenggung. Senopati Mantili, apa maksud Anda? Yang dirampok hanyalah orang-orang kaya, bukan? Iya. Nah, itu akibat terlalu jauhnya jurang antara si kaya dan si miskin. Senopati Mantili, orang menjadi kaya itu kan hak setiap orang. Betul, Senopati Kendala. Tapi kemewahan yang terlalu menyolok, yang hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang, sedangkan sebagian besar rakyat hidup menderita. Apakah itu adil? Saya tidak melihat rakyat menderita. Anda bicara tanpa dipikir, Senopati Kendala. Apakah Anda buta atau menutup mata terhadap kemiskinan yang merajalela selama ini? Pekerjaan susah, pengangguran semakin membengkak, hasil panen merosot, perekonomian kerajaan Madangkara ini lesu. Nah, apakah Anda tidak melihat itu semua? Senopati Mantili, ingat, kerajaan Madangkara ini adalah kerajaan jajahan kita. Tumenggung Gardika yang mulia, apakah setiap rakyat yang kita jajah harus selalu dibuat menderita? Bukan dibuat menderita, tapi jangan terlalu diberi kesempatan. Sebab kesenangan akan menimbulkan kelonggaran. Kelonggaran akan menimbulkan kekuatan, dan kekuatan akan menimbulkan perlawanan. Tumenggung salah mengerti. Maaf. Saya rasa malah sebaliknya. Justru kesengsaraan akan menimbulkan kekacauan. Rakyat menjadi resah, gelisah akan nasib yang tidak menentu. Keluhan rasa tidak puas terdengar di sana-sini. Dan pada akhirnya timbul tindak perbuatan yang melawan hukum. Seperti terjadinya perampokan-perampokan akhir-akhir ini. Di mana-mana, rakyat terjajah memang begitu. Selalu ingin melawan kepada penjajah. Tapi kita punya kekuatan untuk menempasnya. Kalau begitu, Kanjeng Tumenggung memerintah dengan tangan besi. Demi tegaknya kebesaran bangsa kita, bangsa Kuntala. Apa salahnya bertindak dengan kekerasan? Supaya mereka takut dan tidak berani main-main terhadap kita yang besar dan kuat. Memang rakyat takut pada pasukan tempur keraton yang hebat. Tapi diam-diam mereka akan menyusun kekuatan, lalu mengadakan aksi kerusuhan di sana-sini. Bila itu terjadi, maka keadaan menjadi tidak aman, dan otomatis hasil kekayaan negeri ini akan merosot. Dan semakin hari, kiriman kita ke pusat kerajaan Kuntala semakin tipis, karena keuntungan dari kerajaan terjajah menjadi merosot. Nah, yang rugi siapa? Kita-kita juga, bukan? Kita bisa melakukan perintah dengan tegas. Kita atur rakyat Madangkara ini. Semuanya harus menanam kopi, atau menanam teh, atau karet, atau apa saja yang kita butuhkan. Tanaman paksa? Ya. Pasti banyak rakyat yang kabur, sebab mereka tidak ikhlas. Akan kabur kemana? Dan kabur mau apa? Ingin menjadi tambah kelaparan? Di dalam keputusasaan, bisa saja mereka berbuat nekat. Misalnya pergi ke negeri lain, atau berkumpul di sebuah daerah yang baru, lalu menghimpun kekuatan sendiri. Jadi harus bagaimana? Apakah kita harus memanjakan mereka? Bukan memanjakan mereka, tapi perlakukan yang wajar. Pelihara kesejahteraan rakyat. Sebab kalau mereka hidup sejahtera, yang untung kita-kita juga. Ini rawa, ini sungai, dan ini bukit. Iya, iya. Jadi antara pusat kerajaan Madangkara dan Kadipaten Singkur terhalang oleh 3 rintangan, yaitu bukit, rawa-rawa, dan sungai. Iya. Lalu ini Kadipaten Arpus? Benar. Antara pusat kerajaan Madangkara dengan Kadipaten Arpus ini, gambarnya tidak ada apa-apa, hanya warna hijau saja. Sebab antara pusat kerajaan Madangkara dengan Kadipaten Arpus
Memang tidak ada rintangan apa-apa. Yang ada hanya tegalan padang ilalang. Berupa dataran atau naik turun itu tanahnya? Dataran saja. Rata sepanjang mata memandang. Iya. Yang ini, Kadipaten Kilangbara. Keadaan Kadipaten Kilangbara ini juga hampir sama dengan Kadipaten Arpus. Hampir tidak ada rintangan yang berarti, hanya ada sebuah lembah. Ini adalah lembah Beliung. Jadi antara pusat kerajaan Madangkara dengan Kadipaten Kilangbara hanya terdapat sebuah lembah ini. Ya, selebihnya hutan biasa. Lembah ini berbahaya? Tidak. Sebab bukan lembah batu cadas atau tebing atau karang, melainkan tanah biasa yang ditumbuhi semak-semak belukar. Hampir seperti gupit. Iya. Jadi menurut Anda, Kadipaten mana yang paling cocok untuk kita jadikan pusat kekuatan tandingan? Kadipaten Singkur. Tepat. Pilihan Anda sama dengan pilihan saya. Sebab medan pembatas antara Kadipaten Singkur dengan pusat kerajaan Madangkara sangat sulit dan berbahaya. 3 buah medan yang rawan, seperti bukit, rawa-rawa, dan sungai, adalah merupakan medan pertempuran yang paling baik untuk menghadang sekaligus menggempur lajunya pasukan musuh yang akan menyerang kita. Ya, benar. Nah, kita sudah sepakat. Jadi saya kira tidak ada persoalan lainnya. Kita hanya tinggal mempersiapkan suatu penyerbuan total menggempur Kadipaten Singkur. Iya. Melakukan penyerbuan ke Kadipaten Singkur sebenarnya cukup berbahaya. Sebabnya? Kadipaten Singkur terletak pada suatu dataran yang sangat luas. Sehingga mereka bisa melihat sebuah pasukan yang bergerak maju dari kejauhan. Iya. Kalau begitu penyerbuan dilakukan pada waktu malam hari. Bagaimana? Benar. Yaitu dengan cara taktik buaya. Merayap dan menyusup. Setelah dekat, diam dan menunggu. Dan pada waktu menjelang fajar, baru menyerbu serentak dengan kekuatan penuh. Iya, saya setuju. Sekarang panggil semua kepala regu. Kumpul di sini untuk saya berikan pengarahan. Siaga.